Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai cara menentukan nilai logaritma ini ya, yang diketahui bentuk atau nilai logaritma yang lain. Jadi di sini kita diketahui 3 log 2 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Kemudian ditanyakan log 45. Nah, di sini secara umum kalau kita ingin menyelesaikan bentuk yang kurang lebih soalnya setipe dengan ini, ada 3 sifat utama yang nanti akan kita gunakan ya. Secara umum yang pertama, ketika kita menjumpai A log B dikalikan C, ini bisa diubah ke dalam bentuk A log B ditambah A log C. Ya, jadi kalau ada perkalian bisa kita pisah dengan operasi penjumlahan. Kemudian, nah, sifat log yang kedua yaitu ketika kita menjumpai A log B, itu bisa kita ubah ke dalam bentuk M log B per M log A. Dan yang ketiga adalah sifat kebalikan, yaitu ketika kita menjumpai A log B, itu bisa kita ubah menjadi bentuk 1 per ya, B log A. Nah, seperti ini. Jadi, ini 3 rumus utama yang secara umum kalau soalnya model seperti ini hampir selalu dipakai ya. Nah, penjelasan detailnya mengenai kenapa rumusnya seperti ini, nah itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan bisa dilihat di bagian deskripsi ya, bagi yang belum paham atau ingin tahu paling tidak asal muasal atau penjelasannya. Oke, sekarang kita bahas dulu menentukan nilai dari log 45. Nah, di matematika, dan sudah saya jelaskan sebetulnya di video sebelumnya, ketika kita menjumpai bentuk log yang tidak tertulis basisnya, itu sama saja basis 10 ya. Jadi di sini sebetulnya ada 10 log 45. Maknanya seperti itu. Berarti kita tuliskan dulu soalnya. Sekarang menjadi 10 log 45. Nah, di sini 3 log 2 dan 2 log 5 yang akan kita gunakan nanti dalam mengubah nilai 10 log 45. Di sini kan 10 log, berarti tidak ada bentuk yang diketahui. Berarti biasanya ketika kalian menjumpai basis yang berbeda, itu yang digunakan pertama kali adalah sifat yang nomor 2 ini ya, yaitu A log B bisa kita ubah ke dalam bentuk M log B per M log A. Jadi ini kita gunakan lebih dulu, yaitu M log B ya, B-nya tentu yang sebagai numerus, A-nya sebagai basis. Berarti ini bisa kita ubah menjadi M log 45 ya, di sini M nanti, kemudian juga per M log basis yaitu 10. Nah, di sini M itu sebetulnya bebas ya, kamu pilih bilangan berapapun boleh asal sesuai syarat basis, yaitu lebih dari 0 kemudian tapi tidak boleh 1 ya, yang penting itu. Nah, cuma kalau kita melihat bentuk yang diketahui itu kan angka yang paling sering muncul adalah angka 2. Maka itu pedoman cara mengerjakan soal yang seperti ini. Jadi 2 kita pilih sebagai basis pada log 45 dan log 10 ya. Berarti intinya 10 log 45 bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 log 45 per 2 log 10 ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian di sini
adanya 2 log 5 ya. Di sini log 45. Maka 45 dan 10 kita uraikan atau ibaratnya kita pecah-pecah ya. Biasanya bahasa mudahnya seperti itu. Jadi 45 itu kan bisa diuraikan menjadi perkalian ya. Yang nilai-nilainya ada di sini. Kan ada di sini ada angka 2, 3 sama 5. 45 itu kan sama saja 9 kali 5. 9 itu sendiri bisa diuraikan lagi menjadi 3 kali 3. Nah, berarti yang 45 bisa kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 5. Ini nilainya 45. Kemudian per yang bawah 10 ya. 10 itu sama saja 2 kali 5 ya. Bisa diuraikan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah diuraikan, maka kita sekarang ke rumus yang pertama atau yang paling atas ya. Nah, ini. Nah, rumus yang paling atas itu ketika kita menjumpai bentuk perkalian itu bisa dipisah masing-masing menggunakan operasi penjumlahan. Berarti yang atas 2 log 3 kali 3 kali 5 bisa kita ubah menjadi 2 log 3 ya, perkalian ubah jadi tambah. 3-nya ada 2, berarti tulis sekali lagi 2 log 3 ditambah yang terakhir 5. 2 log 5. Kemudian ini diper, berarti sama dengan yang di atas. 2 dan 5 kita pisah, berarti menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 5. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah ada 2 log 5, berarti nanti kita ganti di. Di sini ada 2 log 2, berarti kita ganti 1 ya, karena kan 2 log 2, 1. Kemudian juga sudah ada 2 log 5, berarti nilainya Q. Nah, yang belum ada adalah 2 log 3. Padahal di sini yang diketahui itu 3 log 2. Ya kan nggak sama, atau lebih tepatnya, oh ini kebalik ya, susunan angka 2 dan 3. Maka inilah gunanya penggunaan dari sifat yang ketiga ini ya. Nah, urutannya seperti itu. Jadi kalau menggunakan sifat yang ketiga berarti bisa kita tuliskan seperti ini. 2 log 3 bisa kita ubah dalam bentuk 1 per ya. Kalau sudah 1 per artinya basis dan numerus kita balik menjadi 3 log 2. Ya, 3 log 2 di sini diketahui adalah P. Berarti 2 log 3 sama saja 1 per P. Nah, seperti itu ya cara ngubahnya. Jadi simpelnya itu kalau diketahui 3 log 2, kemudian ditanyakan yang 2 log 3, kebalikannya posisinya, maka tinggal tambahi 1/per saja ya. Jadi kalau diketahui P, maka ya tentu yang 2 log 3 nilainya 1/P. Berarti sekarang nilai-nilai ini bisa kita tuliskan 2 log 3 adalah 1/P ditambah 1/P lagi ditambah Q. Kemudian ini dibagi oleh tadi 2 log 21 ditambah 2 log 5 Q. Nah, bentuk ini tentu masih bentuk yang cukup rumit ya, karena pecahan ini juga yang pembilangnya ternyata berupa pecahan lagi. Maka harus kita hilangkan bentuk pecahan dengan mengalihkan penyebut. Di sini kan penyebutnya adalah P, berarti kita kalikan P per P ya. Kan sama saja dikalikan 1. Jadi dengan mengalihkan P per P di sini tidak mengubah nilai, tapi nanti mengubah bentuknya. Berarti 1/P kalau dikalikan P 1, 1/P lagi 1 ditambah Q ya, dikalikan P, berarti PQ. Kemudian kita tuliskan yang penyebut P kali 1 P ditambah P kali Q berarti PQ. Selanjutnya bisa kita tuliskan sebagai hasil akhir jawaban kita. Biasanya
unsur yang memuat lebih dari satu variabel harus kita tulis lebih dulu ya. Jadi di sini PQ secara umum dituliskan lebih dulu, berarti PQ ini ada unsur 1 plus 1, berarti 2 per, ya, PQ kita tuliskan lebih dulu, plus P, ya. Jadi hasil akhir dari 10 log 45 adalah PQ plus 2 dibagi PQ ditambah P. Nah, inilah hasil akhir dari jawaban soal log 45. Sebelum saya akhiri, ini sudah saya siapkan satu buah latihan soal untuk kalian menguji seberapa paham kalian dengan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi prosedurnya sama persis dengan yang soal barusan saya jelaskan. Jadi ibaratnya ganti angkanya saja ya, tapi konsep dan caranya sama. Nah, ini sudah saya cantumkan juga kunci jawabannya. Jadi nanti kalau kalian mencoba soal ini dan ketemunya adalah B plus 1 per AB plus 2B, maka bisa dipastikan kalian sudah betul-betul paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ya, jika belum silahkan diulang lagi videonya, dipelajari lagi apa yang masih belum betul. Nanti harapannya sudah ya bisa ketemu seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu ya apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.